Pagi sekitar pukul 6, Rini sudah terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin yang mempesona. Wajah yang cantik sudah terias dengan make up, membuat Rini semakin cantik. Pagi ini akan diadakannya acara akad nikah. Di tempat rias, Rini membayangkan hari bahagia hari ini. Antara bahagia, sedih, terharu, bercampur aduk perasaan Rini bahwa dia sebentar lagi akan melepas lajang dengan pria yang menjadi jodohnya, dan berharap Rini akan hidup bahagia dengan pasangan hidupnya. Hingga beberapa saat kemudian, mempelai dari laki-laki sudah datang. Rini pun keluar dari kamar menuju ke tempat acara akad. Ternyata bapak penghulu dan para saksi juga sudah sampai. Semua mata tertuju kepada Rini dengan paras yang cantik dirias pengantin semua pangkling. Bahkan yang akan menjadi suami Rini juga terpesona melihat kecantikan Rini. Rini berjalan melenggok dengan senyum ramah kepada semua yang datang ke acara tersebut. Rini duduk di samping calon suami untuk segera dilaksanakan akad nikah. Hingga Pak Penghulu mulai acara ijab kabul. Pasangan Rini itu pun mengucap dengan satu tarikan nafas saja. Saya terima nikah dan kawinnya Rini Purnawati dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat tersebut dibayar tunai. Sah, sah, sorak para tamu yang ada di sana. Akhirnya Rini telah sah, sudah menikah. Sekarang Rini sudah memiliki pasangan hidup. Dulu, setelah lulus sekolah dari SMA, Rini memutuskan untuk bekerja merantau ke kota karena perekonomian keluarga yang kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai penjual pecel, sedangkan bapak bekerja sebagai tukang becak. Sehingga harapan Rini untuk bisa berkuliah di sebuah universitas yang diimpikan itu pupus. Rini memilih ingin membantu kedua orang tuanya, dan juga Rini membantu adik-adik bayar sekolah. Rini memiliki dua adik. Kedua adik Rini itu sudah duduk di bangku SMP dan SD. Adik yang pertama perempuan, dia duduk di kelas 2 SMP, dan adik kedua Rini masih duduk di kelas 6 SD. Rini merantau berangkat ke kota dengan mengendarai bus. Perjalanan yang harus ditempuh Rini cukup jauh, menempuh waktu sekitar 6 jam perjalanan. Sesampainya di kota, Rini mencari kos-kosan sendiri untuk tempat tinggal. Di kota, Rini mulai mencari pekerjaan ke sana kemari, hingga Rini mendapat pekerjaan. Rini mendapat pekerjaan di sebuah mall. Dia bagian menjadi sales yang mempromosikan barang dagangan kepada orang lain. Di mall tersebut, Rini mendapat banyak teman baru. Dia akrab dengan karyawan yang lain. Dengan karyawan yang laki-laki juga, Rini akrab. Hingga pada akhirnya, Rini berkenalan dengan salah seorang laki-laki yang bekerja di mall juga, namun beda stand atau toko. Rini dengan Benny awalnya saling berkenalan. Setelah saling kenal, Rini dan Benny semakin akrab, dan kedekatan mereka jadi semakin dekat. Mereka saling bertukar nomor handphone. Rini juga tidak keberatan untuk memberikan nomor handphone kepada Benny. Setiap hari, Benny selalu menghampiri Rini ketika jam istirahat untuk makan siang bareng. Rin, ayo makan siang bareng, ucap Benny. Memangnya tidak apa-apa, Ben? Tanya Rini. Iya nggak apa-apa lah. Emang siapa yang mau melarang, Rin? Benny menimpali. Ya udah ayo. Mau makan di mana? Tanya Rini. Di bawah saja, depan mall. Di sana ada banyak makanan. Nanti kamu pilih mau apa, ucap Benny. Akhirnya Rini dan Benny berjalan menuruni eskalator menuju ke lantai bawah. Di depan mall bagian bawah itu banyak sekali warung dan pedagang. Mereka berdua bingung mau makan apa karena banyak makanan. Kamu mau makan apa, Rin? Tanya Benny. Makan apa ya? Aku juga nggak tahu, Ben. Terserah kamu saja deh, aku ikut, ucap Rini. Kita makan bakso aja ya, jawab Benny. Iya boleh, ayo, jawab Rini. Mereka berdua berjalan menuju ke tempat warung bakso. Warung bakso tersebut menghadap ke arah jalan, sehingga Rini dan Benny dapat melihat orang yang berlalu lalang lewat di jalan raya. Mas, pesen bakso 2 porsi sama es teh juga 2 porsi ya, ucap Benny. Iya mas, silahkan ditunggu dulu, jawab penjual bakso. Sembari menunggu bakso pesanan datang, mereka saling bercengkrama satu sama lain. Gimana tadi kerjaan kamu, Rin? Tanya Benny.
Iya gitu, aku selalu disalahkan dengan rekapan harian. Padahal bukan aku yang melakukan itu. Lagian juga bukan tugas aku. Memang senior itu tidak suka dengan aku saja. Aku juga dicuekin. Curhat Rini. Sabar aja Rin. Itu udah biasa untuk melatih mental kamu kuat. Tidak menghadapi hal seperti itu nanti lama-lama juga terbiasa, ucap Benny. Obrolan mereka terhenti karena bakso pesanan mereka sudah datang. Ini mas, mbak, silahkan, ucap penjual bakso. Makasih ya mas, jawab Rini dan Benny. Mereka segera menikmati bakso karena jam istirahat sebentar lagi sudah akan habis. Singkat cerita, kedekatan mereka semakin dekat. Benny mengajak ketemuan dengan Rini saat hari libur. Rini juga tidak keberatan untuk ketemuan dengan Benny. Akhirnya pada saat hari libur, mereka ketemuan di sebuah kafe. Sebelum berangkat ke kafe, Rini dijemput terlebih dahulu oleh Benny. Setelah itu baru mereka berangkat bersama. Rini berboncengan Benny menuju ke kafe. Kafe yang mereka tuju letaknya tidak terlalu jauh dari kosan Rini. Sesampai di kafe tersebut, Rini dan Benny memesan minuman dan makanan. Hari ini, Benny akan menyatakan cinta kepada Rini. Ternyata selama ini, Benny memiliki rasa cinta kepada Rini. Beberapa saat kemudian, pesanan mereka berdua datang juga. Rin, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa Ben? Ngomong aja silakan. Jadi gini Rin, kita kan dekat udah lama ya. Aku sudah nyaman sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tanya Benny. Rini terdiam sejenak berpikir akan menerima cinta Benny atau tidak. Gimana Rin? Timbal Benny. Iya aku mau Ben, jawab Rini dengan senyum manis yang tergambar di wajah. Yes, makasih ya Rin, ucap Benny. Dan mereka pun sudah resmi menjalin hubungan. Setiap hari Rini dijemput dan diantar oleh Benny. Ini bukan keinginan Rini, tapi keinginan dari Benny sendiri untuk menjemput Rini. Mereka berangkat bersama ke tempat kerja yang sama. Namun kabar buruk didapat oleh mereka. Mereka dikeluarkan kerja karena toko tempat mereka bekerja itu bangkrut. Toko Rini dan Benny itu satu bos, hanya beda toko saja. Sekarang Rini dan Benny menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Karena Rini tidak bisa untuk menganggur terus-terusan, apalagi dia harus membayar kos-kosan yang ditempati dan juga biaya keseharian yang tidak murah. Tidak hanya itu, Rini juga harus mengirimkan uang untuk kedua orang tua yang ada di kampung. Untuk kebutuhan sehari-hari di kampung dan juga biaya sekolah kedua adiknya, Rini mulai mencari pekerjaan lain, kesana kemari, tanpa menyerah. Hingga akhirnya Rini mendapat pekerjaan lagi di sebuah kantor. Dengan paras yang cantik, berambut panjang terurai, tubuh tinggi putih mulus, dan bentuk tubuh yang menarik mata, membuat para karyawan yang ada di kantor tersebut tersepona dengan Rini. Terutama kaum laki-laki, semua menatap Rini sampai tidak berkedip. Semua karyawan laki-laki yang ada di sana mendekati Rini. Mereka meminta nomor handphone Rini, dan Rini pun memberikan nomor HP kepada laki-laki tersebut. Rini selalu digoda sama semua karyawan laki-laki. Akan tetapi, Rini tidak terlalu menanggapi, karena kan Rini udah memiliki pacar, yaitu Benny. Sedangkan Benny sekarang, dia bekerja bantu-bantu di warung makan milik pamannya. Paman Benny ini sudah lama menatap di kota. Jadi Benny juga ikut tinggal dengan paman. Benny membantu untuk beres-beres meja dan menghidangkan makanan, serta cuci piring. Setelah Benny bekerja di warung makan pamannya Benny, Rini sekarang sikapnya menjadi cuek kepada Benny. Tidak seperti dulu lagi. Mungkin karena Rini sudah dekat dengan banyak laki-laki, jadi Rini tidak terlalu memperhatikan Benny sebagai kekasih. Ada salah satu karyawan yang mendekati Rini. Laki-laki itu cukup tampan, namun dia itu terlihat lebih tua dari Rini. Tapi meskipun begitu, tidak terlalu masalah bagi Rini. Kedekatan Rini dengan Eki, namanya Eki, semakin dekat. Namun ternyata Eki ini udah memiliki istri. Tapi Eki sudah sangat mencintai Rini. Hingga akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang, yaitu berpacaran. Sedangkan Eki sudah memiliki istri. Benny tidak mengetahui akan hal itu, karena Benny juga sudah jarang sekali bertemu dengan Rini akibat kesibukan masing-masing setiap hari. Bertemu juga hanya sebulan sekali, sedangkan Eki dia selalu datang ke kosan Rini. Bahkan Eki juga menginap di kosan Rini. Eki jarang sekali pulang ke rumah bertemu dengan istri.
Eki sudah sangat merasa nyaman dengan Rini. Dan Eki pun punya niat untuk menikahi Rini. Rin, aku sudah sangat nyaman sama kamu. Kamu juga mau menerima aku walaupun aku sudah menikah. Kamu mau nggak menikah dengan aku? Ucap Eki. Kamu kan udah menikah mas, kok mau menikah sama aku gimana? Jawab Rini. Kalau kamu mau menikah dengan aku, nanti aku akan ceraikan istriku, kata Eki. Aku sudah cinta sekali sama kamu, Rin. Semenjak Eki menikah dan berpacaran dengan Rini, Eki kalau di rumah terlihat cuek kepada istri, karena Eki sudah tidak memiliki rasa kepada istrinya. Rasa cinta Eki sudah diberikan semua kepada Rini. Please Rin, kamu mau kan menikah sama aku? Ucap Eki. Maaf mas, aku tidak bisa, jawab Rini. Kenapa Rin? Katanya kamu juga cinta sama aku. Nggak bisa mas, kamu kan kerjanya juga sama dengan aku, gajinya kecil. Aku nggak bisa mas, jawab Rini. Rini menolak Eki karena dia masih tetap bekerja untuk membiayai adik-adiknya dan kebutuhan kedua orang tua. Semenjak Rini menolak ajakan pernikahan dari Eki sekarang pun sudah tidak bekerja lagi di kantor itu. Entah pindah kemana Eki sekarang. Rini pun kembali dekat lagi dengan Benny. Hubungannya kembali seperti dulu lagi. Sekarang Benny juga lebih sering menghabiskan waktu dengan Rini. Hubungan mereka berdua sudah terjalin selama kurang lebih 2 tahun. Benny pun meyakinkan kepada Rini kalau dia akan serius dengan Rini. Rin, aku mau ketemu sama orang tuamu. Boleh kan? Nanti kita pulang kampung ke rumahmu ya, ucap Benny. Nanti saja mas, jawab Rini. Kenapa Rin? Tanya Benny penasaran. Iya nggak apa-apa mas, aku belum siap aja. Nanti nunggu waktu yang tepat aja ya, ucap Rini. Ya sudah kalau itu mau kamu Rin, jawab Benny kecewa. Singkat cerita, Rini mendapat cuti dari kantor beberapa hari. Rini pun mengajak Benny untuk pulang kampung bersama. Dan saat itu juga Rini mendapat kabar dari bapaknya untuk segera pulang. Assalamualaikum Duk, ucap bapak Rini. Waalaikumsalam Pak, ada apa? Tanya Rini. Kamu pulang sekarang ya Duk, cepet pulang Duk, kata bapaknya. Iya Pak, memang rencana Rini mau pulang karena ada cuti di kantor. Ya sudah, kamu nanti pulangnya hati-hati ya Duk. Iya Pak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut bapak Rini. Sambungan telepon tersebut pun diakhiri dan dimatikan oleh Rini. Mereka pun berdua akhirnya pulang kampung dengan mengendarai motor berboncengan. Perjalanan yang ditempuh semakin lama karena Rini dan Benny sering sekali berhenti untuk istirahat. Hingga pada akhirnya Rini dan Benny sampai juga di kampung halaman Rini. Namun Rini tidak langsung membawa Benny ke rumah. Benny istirahat terlebih dahulu di sebuah hotel, sedangkan Rini dia pulang dengan menggunakan angkutan umum. Hotel dengan rumah Rini letaknya tidak terlalu jauh. Rini tidak membawa Benny langsung karena dia takut jadi bahan gunjingan tetangga karena membawa laki-laki ke rumah. Rini mengendarai angkutan umum yang dari hotel ke rumah itu sekitar 15 menit. Sesampainya di rumah, Rini langsung mengetuk pintu dan mengucap salam terlebih dahulu. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Rini. Waalaikumsalam. Terdengar suara ibunya Rini dari balik pintu. Krek. Rini, kamu sudah pulang? Ayo masuk Dok. Rini pun langsung masuk dan segera mandi karena tubuh Rini sudah terasa sangat lengket. Dan untuk menghilangkan rasa lelah, Rini mandi dengan air hangat. Setelah selesai mandi, Rini dipanggil oleh bapaknya di ruang keluarga. Rini, sini kamu Dok. Bapak mau bicara, ucap bapaknya Rini. Rini langsung beranjak menghampiri bapaknya dan duduk berhadapan dengan bapak. Ada apa Pak? Kenapa bapak nyuruh aku pulang ya? Walaupun tidak disuruh juga, aku emang mau pulang sih, kata Rini. Jadi gini Rini, kamu sudah bapak siapkan jodoh untukmu, ucap bapak. Duk, seketika jantung Rini rasanya seperti terhenti. Maksud bapak apa? Tanya Rini naik pitam. Kamu sudah bapak jodohkan dengan anak teman bapak, namanya Ari, ucap bapak. Kenapa bapak seperti itu?
Aku gak mau, Pak. Aku sudah punya calon sendiri, jawab Rini. Kamu berani ya menentang bapak, ucap bapaknya. Sembari tangan melayang ingin memukul Rini. Bapak Rini ini emang sangat keras orangnya dan tegas. Hingga pembicaraan tersebut terjadi perdebatan yang sangat serius. Ibunya Rini mencoba menenangkan Rini dan berkata lembut, "Yang sabar, Nduk. Ini mungkin sudah takdir kamu. Kamu harus ikhlas menerima," ucap ibunya. Rini tidak berani menjawab ucapan dari ibunya karena Rini tidak bisa memendung air mata yang mengalir sangat deras. Hingga akhirnya Rini meninggalkan bapak dan ibu masuk ke dalam kamar. Rini masih memikirkan bagaimana nasib dari Benny, yang satu hari lagi Benny akan datang ke rumah untuk meminta izin kepada kedua orang tua Rini karena ingin melamar Rini. Tak henti-hentinya Rini menangis. Dia harus menerima kenyataan yang sangat pahit sekali. Yang seharusnya Rini itu bahagia akan dilamar oleh Benny, tapi ternyata Rini sudah dijodohkan dengan Ari. Singkat cerita, hari berikutnya telah tiba. Rini mendengar suara motor yang dia kenalinya di halaman rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Benny mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Tok tok. Assalamualaikum, ucap Benny. Rini mengintip dari balik jendela kamar. Betapa sakit dan teriris hati Rini. Waalaikumsalam, jawab ibu Rini sembari membuka pintu. Benny pun diajak masuk ke dalam ruang tamu. Kemudian ibunya Rini memanggil Rini yang masih ada di dalam kamar. Rin, tok tok tok, buka pintu Rin, ada tamu. Dengan perasaan takut dan deg-degan, Rini keluar dan beranjak menuju ke ruang tamu, bertemu dengan Benny. Terlihat senyum Benny yang manis terlukis di wajah Benny. Namun berbeda dengan Rini, wajah Rini terlihat nampak murung dan tidak bersemangat. Silahkan kamu jelaskan semuanya kepada dia, Rin. Tadi bapak sudah berbicara dengan dia dan Benny sudah mengatakan niatnya datang ke sini, ucap bapaknya Rini. Namun Rini tidak sanggup untuk mengatakan kepada Benny. Air mata Rini kembali menetes. Ada apa, Rin? Kamu cerita sama aku, kok kamu nangis? Kata Benny. Dengan perlahan-lahan Rini mengatakan kepada Benny dan dengan perkataan yang lembut. Mungkin ini sudah takdir kita, Ben. Kita tidak bisa bersatu. Semoga kamu mendapat wanita yang lebih baik lagi dari aku, Ben, ucap Rini. Maksudnya apa, Rin? Tanya Benny dengan dahi berkerut. Aku sudah dijodohkan, Ben, sama orang tua aku, ucap Rini. Seketika Benny langsung lemas mendengar apa yang diucapkan oleh Rini. Dia tidak menyangka kalau Rini mau dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Benny pun langsung berpamitan kepada kedua orang tua Rini dan juga Rini. Dengan perasaan yang sakit hati dan kecewa, Benny harus menerima kenyataan pahit ini. Hubungannya dengan Rini selama 2 tahun ini yang Benny kira akan berakhir bahagia, ternyata harus kandas. Dengan rasa kecewa yang sangat dalam, Benny pulang dengan mengendarai sepeda motor, dan dia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di kota lain. Akhirnya, acara perjodohan itu dimulai. Keluarga dari pihak Ari dan Ari datang ke rumah Rini untuk membicarakan acara pertunangan. Hingga kedua pihak keluarga sepakat pernikahan akan dilakukan sebulan lagi. Dan minggu depan akan dilaksanakan acara lamaran Rini dan Ari. Sedangkan Benny yang ada di kampung halaman, dia merasa gelisah, galau merana. Benny jadi lebih sering melamun di dalam kamarnya. Dia juga hanya mengurung diri, tidak keluar-keluar rumah. Tubuh Benny semakin kurus dengan rambut acak-acakan, semakin gondrong. Benny jadi pemalas, membuat orang tua melihat Benny turut prihatin. Hingga akhirnya Benny didatangi oleh teman lama Benny yang ada di kampung. Ben, itu ada teman kamu, Ben, ucap ibunya Benny. Benny pun keluar dari dalam kamar dan menemui teman lama Benny. Ben, apa kabar kamu? Kok terlihat beda sekarang? Sudah di rumah sejak kapan, Ben? Tanya temannya Benny. Sudah seminggu, Ken. Kabar buruk, Ken, jawab Benny. Kenapa, Ben? Kamu juga terlihat kurus, tidak terawat seperti ini, ucap Kinan. Aku galau, Ken. Galau kenapa? Pasti gara-gara cewek ya, cecar Kinan. Iya nih, aku sudah pacaran 2 tahun. Dia dijodohkan
dan bentar lagi akan menikah, jawab Benny. Ah, gitu aja galau. Besok ikut sama aku. Kemana Ken? Tanya Benny penasaran. Sudah ikut saja Ben. Singkat cerita, keesokan paginya Benny pergi bersama dengan Kinan yang Benny tidak tahu mau kemana perginya. Mereka berdua pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan. Setelah perjalanan yang ditempuh sekitar 2 jam, akhirnya mereka sampai juga di tempat yang dituju. Ini tempat apa Ken? Udah, ayo masuk. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam rumah ahli supranatural tersebut. Permisi Mbah, ucap Kinan dan Benny. Ya, silahkan masuk, jawab seorang orang tua yang bernama Mbah Seno. Benny dan Kenan duduk di hadapan Mbah Seno. Saya tahu kalau kamu sedang sakit hati dan kecewa, ucap Mbah Seno kepada Benny. Kok Mbah tahu? Apa yang mau kau lakukan? Mau balas dendam? Iya Mbah, saya sudah sangat sakit hati dan saya minta dia supaya tidak mendapatkan jodoh dan gagal menikah. Gampang itu. Akan saya kirimkan santet kepada dia. Santet ini namanya santet gantung jodoh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Mbah? Syaratnya kamu harus menyiapkan foto target dan nama serta binti orang tua target. Ada Mbah, kebetulan di dalam dompet ada foto dia. Coba berikan kepada saya. Kemudian foto tersebut diberikan kepada Mbah Seno. Sebelum melakukan ritual, kamu harus membayar mahar terlebih dahulu untuk membeli beberapa sajen nantinya. Baik Mbah. Lalu Benny memberikan uang kepada Mbah Seno sebagai mahar. Malam harinya, ritual akan dilakukan oleh Mbah Seno di dalam ruangan praktek. Terdapat beberapa sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, jajan tradisional, dan juga ada kelapa. Kemudian Mbah Seno meminta kepada Benny untuk menuliskan nama target serta bintinya. Kebetulan Benny tahu nama bapaknya Rini, jadi gampang untuk Benny untuk menuliskan itu. Ritual tersebut dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Kebetulan juga Benny saat itu datang tepat hari Kamis Wage, malam harinya, Jumat Kliwon. Setelah selesai menulis nama target yang akan disantet di belakang foto, lalu foto tersebut diberikan kepada Mbah Seno. Ini Mbah, sudah selesai, ucap Benny sembari memberikan foto itu kepada Mbah Seno. Foto yang ada di tangan Mbah Seno itu perlahan Mbah Seno gulung. Foto wajah target digulung masuk ke dalam, sedangkan yang tertulis nama berada di depan. Saat menggulung foto tersebut, Mbah Seno sembari membacakan mantra. Setelah selesai digulung, kemudian foto tersebut dimasukkan ke dalam kain putih yang sudah disiapkan. Dan bukan hanya foto saja yang digulung dengan kain putih itu. Ada jarum, daging ayam hitam, lalu kembang 7 rupa. Setelah semua sudah dimasukkan ke dalam kain putih, lalu kain putih itu dibungkus dan diikat seperti boneka pocongan. Mbah Seno juga sembari terus merapalkan mantranya di atas kemenyan. Mulut Mbah Seno terus berkomat-kamit, membaca mantra pada saat melakukan ritual mengikat kain putih supaya menyerupai pocong. Benny dan Kinan yang melihat ritual tersebut bergidik ngeri dan merinding. Bulu kuduk mereka semuanya berdiri. Di dalam ruangan tersebut tiba-tiba ada hembusan angin yang datang, membuat suasana semakin mencekam dan merinding. Pegang boneka ini, ucap Mbah Seno sembari memberikan kepada Benny. Tangan Benny sangat gemetaran ketika menerima boneka pocongan tersebut. Nanti kita akan pergi ke suatu tempat, ucap Mbah Seno. Kemana Mbah? Tanya Benny penasaran. Sudah, nanti kamu juga tahu sendiri, kata Mbah Seno. Sekitar pukul 11 malam, mereka bertiga pergi ke sebuah makam keramat. Letak pemakaman itu tidak terlalu jauh dari rumah Mbah Seno. Makam tersebut juga terlihat sepi dan jauh dari pemukiman. Jadi tidak banyak orang yang lewat jalan makam tersebut. Mereka berjalan kaki menuju ke makam. Sesampainya di makam, Mbah Seno mengarahkan kepada Benny. Coba kamu gali tanah di sini sedalam-dalamnya, namun jangan terlalu lebar dan besar. Tanpa berbicara, Benny langsung menggali tanah tersebut. Setelah selesai digali,
Mbah Seno meminta kepada Beni untuk menguburkan boneka pocongan itu ke dalam galian tanah. Namun saat Beni akan melakukan penguburan boneka pocongan itu, Beni ditinggal sendirian oleh Mbah Seno dan Kenan. Dengan terus merapalkan mantra, Beni menanam boneka pocongan masuk ke dalam tanah. Saat Beni sedang menutup kembali tanah galian itu, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang ke arah Beni, membuat suasana semakin mencekam. Tubuh Beni gemetaran, bulu kuduk berdiri, dan keringat bercucuran. Seketika Beni dikejutkan dengan sesuatu yang jatuh. Dengan perlahan-lahan Beni mendongakkan kepala, melihat ke arah depan, dan betapa terkejutnya Beni. Dia melihat ada sosok yang sangat tinggi besar, dengan mata merah menyala, dengan gigi taring yang tajam keluar dari dalam mulutnya, dan bulu yang lebat berwarna hitam. Seketika Beni terbujur kaku, tidak bisa bergerak dan mau teriak tidak bisa, karena mulutnya seperti terkunci. Beni terus gemetaran merinding tubuhnya dan keringat membasahi baju Beni. Beberapa saat kemudian, sosok genderuwo tersebut menghilang entah kemana. Sosok genderuwo itu meninggalkan asap. Saat genderuwo itu menghilang, tubuh Beni tiba-tiba bisa digerakkan kembali. Beni pun dengan segera menyelesaikan pekerjaannya, lalu pergi kembali ke rumah Mbah Seno. Dia berjalan dengan langkah yang terbirit-birit karena ketakutan. Pada akhirnya Beni sampai juga di rumah Mbah Seno. "Gimana, Ben?" tanya Kinan. "Aku takut tadi melihat sosok genderuwo, Mbah," jawab Beni. "Itu sosok yang nantinya akan terus mengikuti target," ucap Mbah Seno. Setelah semua sudah selesai, Beni diminta oleh Mbah Seno untuk mandi suci. Pukul 1 dini hari, Beni mandi dengan air dingin beserta kembang 7 rupa. Beni dimandikan oleh Mbah Seno sembari merapalkan mantranya. Singkat cerita, Beni kembali ke rumah bersama dengan Kenan pagi hari. Sesampainya di rumah, Beni dan Kenan saling bercerita satu sama lain. "Kamu mau pergi merantau lagi? Apa enggak, Ben, setelah ini?" tanya Kenan. "Gak tahu, Ken. Soalnya di kota juga aku gak ada kerjaan. Kerjanya ikut sama paman, bantu-bantu di warung itu tidak cukup bayarannya, Ken." "Kalau gitu, kamu ikut sama aku saja, Ben, merantau ke kota lain. Kebetulan di tempat aku kerja ada lowongan pekerjaan. Kan lumayan, Ben, gajinya gede," ucap Kenan. "Serius kamu, Ken?" "Iya, aku mau. Nanti aku ikut sama kamu saja ya. Aku juga biar bisa move on dari Rini," kata Beni. Sedangkan di sisi lain, Rini yang sebentar lagi akan menikah seminggu lagi, Rini mendapat kabar kalau Ari, calon suami Rini ini mengalami kecelakaan. Dan Ari meninggal dunia di tempat mobil yang dikendarai itu bertabrakan hingga ringsek parah. Bukan hanya ringsek, mobil Ari juga meledak dan kebakar. Akhirnya, Rini batal untuk menikah. Padahal undangan sudah disebar ke sana kemari. Karena sudah kepalang malu, Rini memutuskan untuk kembali lagi ke kota, ke tempat pekerjaannya di kantor. Karena Rini sudah izin kepada atasan cuti selama 1 bulan dan diperbolehkan, Rini kembali bekerja di kantor. Namun terlihat semua karyawan kantor ini, terutama yang laki-laki, biasanya menyapa Rini, tapi sekarang cuek dan acuh, tidak peduli. Rini lewat di hadapannya. Pikir ini mungkin mereka kira kalau Rini ini udah menikah dan memiliki suami. Jadi semua laki-laki karyawan kantor sekarang jadi cuek dengan Rini. Suatu ketika, Rini teringat dengan Beni. Dia masih sangat mencintai Beni. Hingga akhirnya, Rini datang ke tempat paman Beni tinggal. "Tok tok, Assalamualaikum," ucap Rini. "Waalaikumsalam." "Rini, tumben datang ke sini?" tanya paman Beni. Rini sewaktu berpacaran dengan Beni sudah sering datang ke rumah pamannya Beni. Jadi paman Rini sudah kenal dengan Rini. "Iya paman, Beni ada di sini nggak ya?" tanya Rini. "Beni sudah tidak datang ke sini lagi, Rin. Dia pergi merantau ke kota lain," ucap paman. "Kalau boleh tahu paman ada nomor HP Beni yang baru tidak?" "Kalau itu paman tidak tahu, Rin. Soalnya waktu dia sebulan yang lalu pulang kampung, udah tidak pernah datang lagi dan menghubungi paman," kata pamannya. "Oh gitu ya paman.
Rin, memangnya kalian sudah tidak bersama lagi? Tanya paman. Iya paman, aku sudah tidak sama Benny. Loh, memangnya kenapa Rin? Waktu itu saya dijodohkan sama orang tua, tapi sekarang tidak jadi karena calon suami saya itu meninggal dunia karena kecelakaan. Yang sabar ya Rin, kalau kamu tidak cerita pasti paman tidak tahu, jawab pamannya Benny. Iya paman, kalau begitu aku pamit dulu ya. Rini pun akhirnya kembali ke kosan dengan rasa kekecewaan yang dalam. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Benny saat itu. Singkat cerita, Rini pun berpacaran lagi dengan lelaki teman kerja Rini dan akan melangsungkan pernikahan minggu depan. Dan betapa tragisnya, calon suami Rini sehari menjelang pernikahan sakit parah dan meninggal dunia. Rini harus mengalami gagal menikah untuk yang kedua kalinya. Di kantor tempat Rini bekerja, semua karyawan memandang Rini sekarang berbeda. Tidak seperti dulu yang kagum dengan Rini. Hingga akhirnya Rini dikucilkan dan selalu apa-apa sendiri. Karyawan yang cewek juga menatap sinis terhadap Rini. Mereka semua menjauhi Rini. Entah apa salah dari Rini. Tapi memang sejak awal Rini datang dan bekerja di kantor itu, karyawan wanita yang lain itu sudah tidak suka dengan Rini karena Rini terlihat ganjen dan genit kepada semua laki-laki di kantor. Tapi meskipun begitu, Rini tetap bekerja di kantor tersebut. Pernah Rini bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan, sudah disukai dan cintai oleh Rini. Ternyata laki-laki itu udah punya pacar dan tidak suka dengan Rini. Percintaan Rini sekarang jadi selalu tidak beruntung. Ada saja yang dialami oleh Rini. Pada suatu malam saat berada di dalam kosan, Rini bermimpi. Dia berada di sebuah lorong kegelapan dan kanan kiri belakang semua gelap. Rini berusaha untuk berjalan maju ke depan. Karena di depan lorong tersebut Rini melihat ada cahaya terang. Semakin Rini berjalan maju, semakin hilang dan semakin redup cahaya itu. Seketika Rini mendengar ada suara langkah kaki yang sangat berat dari belakang tubuhnya. Buk, buk, buk. Rini gemetaran ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi baju Rini. Sosok yang ada di belakang Rini memanggil nama Rini dengan perlahan. Rini. Dengan memberanikan dirinya, Rini pun membalikkan tubuh untuk melihat. Saat Rini melihat ke arah belakang, betapa terkejutnya Rini. Dia melihat ada sosok yang sangat tinggi besar dengan mata merah menyala di kegelapan dan gigi taring yang besar dan tajam. Terlihat berwarna putih di gelapnya lorong itu. Tubuh sosok itu penuh dengan bulu yang lebat dan berwarna hitam, senada dengan warna di kegelapan lorong itu. Rini tubuhnya sangat gemetaran dan keringat dingin, nafas yang tidak beraturan. Sosok tersebut mengatakan kepada Rini, "Kamu harus ikut dengan saya," ucap sosok itu sembari memegangi tangan Rini. "Lepas, lepas!" teriak Rini. Rini mencoba untuk membaca doa-doa yang dia hafal. Dan seketika, sosok genderuwo yang ada di hadapan Rini akhirnya menghilang dengan sendirinya. Namun bau bangkai yang tertinggal masih sangat menyeruak di hidung Rini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Rini terjatuh dengan sendirinya dan Rini tersadar dari tidurnya. Nafas Rini yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi tubuh Rini. Dan ternyata cuma mimpi, gumam Rini dalam hati. Jantung Rini masih terasa sangat berdegup dengan kencang dan terasa lemas. Hari itu, Rini mendapatkan lemburan dari kantor yang mengharuskan Rini pulang sampai larut malam. Sepulang dari lembur kantor, Rini berjalan kaki ke kosan. Karena sudah larut malam, tidak ada kendaraan atau angkutan yang lewat. Kebetulan, jarak kosan Rini dengan kantor tempat Rini bekerja itu cukup dekat. Rini harus berjalan melewati sebuah pemakaman. Dan di depan matanya terdapat seperti hutan. Hembusan angin datang merasuk ke dalam tubuh Rini, membuat Rini merinding dan bulu kuduk Rini berdiri. Saat angin kencang itu datang ke tubuh Rini, dia tiba-tiba mencium aroma yang sangat busuk sekali, menyeruak ke dalam hidung. Bau itu seperti bau bangkai. Tiba-tiba di hadapan Rini, dia melihat ada kepulan asap tebal. Dan asap tebal itu dengan perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan,
sama dengan yang Rini lihat di dalam mimpi kemarin malam. Sosok itu tinggi besar dengan mata merah menyala dan gigi taring yang tajam keluar dari dalam mulut, serta bulu yang lebat hitam. Rini sangat ketakutan dan merinding, terperanjat melihat sosok yang ada di dalam mimpi sekarang nyata di hadapan Rini. Rini terus membaca doa yang dihafal. Beberapa saat kemudian, sosok genderuwo itu pun pergi menghilang. Rini dengan langkah yang terbirit-birit berharap cepat sampai di kosan. Sesampainya di dalam kosan, Rini langsung mengunci pintu dengan rapat-rapat. Nafas Rini masih belum beraturan, dia masih ngos-ngosan. Saat Rini sedang terduduk di kamar tidur, dia mencium aroma bau bangkai yang menyengat, seperti yang tadi Rini alami waktu di depan makam. "Rini," sayup-sayup terdengar suara sosok yang memanggil nama Rini. Dek, jantung Rini semakin berdegup dengan kencang, dan saat melihat ke balik jendela kamar, betapa terkejutnya Rini melihat sosok yang sama yang dia lihat tadi. Entah kenapa, jendela kamar Rini itu kok bisa terbuka dengan sendirinya. Padahal tadi sudah dikunci rapat oleh Rini. Karena tak kuat menahan rasa takut dan lelah seharian kerja dan lembur, akhirnya Rini pun terkapar pingsan di dalam kamar kosan. Rini pingsan hingga sampai pagi hari. Singkat cerita, pagi harinya Rini mengeluh sakit pada bagian perut, dan Rini tiba-tiba saja timbul jerawat yang banyak pada wajah. Padahal selama ini Rini tidak pernah mengalami yang namanya muncul jerawat di wajah. Pagi itu, Rini tidak berangkat bekerja karena rasa sakit pada perut sangat terasa teramat sakit. Dia harus apa-apa sendiri karena dia hidup merantau di kosan. Dulu waktu ada Benny, Rini selalu diperhatikan oleh Benny. Tapi sekarang Rini tidak punya siapa-siapa lagi. Rini meminum obat yang ada di dalam kosan. Untungnya ada obat untuk sakit perut. Setelah meminum obat sakit perut, Rini sudah terasa mendingan. Namun jerawat yang ada di wajah Rini ini semakin membesar dan kemerahan, membuat Rini tidak percaya diri bertemu dengan siapapun. Hari berikutnya, Rini berangkat bekerja dengan menutup wajahnya yang penuh dengan jerawat karena malu. Tapi semua karyawan kantor yang melihat Rini, dan ketika Rini lewat di hadapan mereka selalu menutup hidungnya karena mereka mencium bau yang sangat menyeruak di hidung. Namun anehnya, Rini sendiri tidak merasa kalau dirinya bau bangkai. Rini selalu dikucilkan semua laki-laki. Tidak ada yang mau mendekati Rini. Laki-laki yang melihat Rini itu merasa sangat jijik dan tidak tertarik sama sekali. Namun Rini masih tetap bertahan dan tidak terlalu menghiraukan akan hal tersebut. Ketika di kosan, Rini selalu menangis sendiri karena selalu dikucilkan, selalu dicuekin oleh rekan kerja yang lain. Rini sakit hati, tapi mau gimana lagi, Rini harus tetap bekerja untuk membiayai sekolah kedua adiknya. Jerawat yang ada di wajah Rini semakin banyak sekali dan besar-besar berwarna kemerahan. Saat sedang berada di kantor, ada rekan kerja Rini menegur Rini. "Erin, kamu itu mandi gak sih? Kok bau bangkai seperti ini?" ucapnya sembari menutup hidung. Akan tetapi, Rini masih tetap terdiam, tidak menjawab apa yang diucapkan oleh rekan kerjanya itu. Dan dari itu, Rini memutuskan untuk resign dari kantor karena tidak kuat untuk menerima bullying dari rekan-rekan kerjanya. Apalagi di kantor ini selalu dikucilkan, dicuekin, dan akhirnya Rini merasa kalau dia tidak berguna di kantor itu. Karena semua apa yang dikerjakan oleh Rini selalu salah di mata bosnya. Singkat cerita, Rini memutuskan pulang kembali ke kampung dan untuk melakukan pemulihan pada wajahnya itu. Apalagi di kota, Rini tidak ada saudara di sana dan sudah tidak ada teman. Sesampainya di rumah, ibu Rini sangat terkejut ketika melihat Rini. "Assalamualaikum." Tok 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 tok, ucap Rini. "Waalaikumsalam, Rini. Astagfirullah, kamu kenapa, Nduk?" tanya ibunya. Rini hanya bisa menangis meneteskan air mata yang sudah tak terbendung lagi. "Ayo masuk dulu, Rin," ucap ibu. "Kamu kenapa bisa begini, Rin?" tanya ibu Rini. "Enggak tahu, Bu. Tiba-tiba bisa seperti ini. Jerawat muncul dengan sendiri dan baunya busuk," ucap Rini. "Aku juga selalu dibully sama teman-teman kerja, Bu. Makanya aku sekarang resign, tidak kerja lagi di sana," tambah Rini.
"Ya Allah Rin, yang sabar ya," ucap Ibu Rini. "Terus gimana Bu? Wajahku seperti ini terus," kata Rini. "Nanti besok kita coba pergi ke dokter ya Rin, periksa," saran ibunya. Rini pun mengangguk menjawab pertanyaan dari Bu Rini. Keesokan harinya, Rini dengan ibunya pergi ke rumah sakit untuk periksa. Rini dirongsen untuk melihat penyakit apa yang sebenarnya dialami oleh Rini. Setelah hasil ronsen sudah jadi, kata dokter, Rini tidak menderita sakit apapun. Dan akhirnya Rini diberikan salep saja oleh dokter. Rini memakai salep tersebut secara rutin dari dokter. Rini juga sekarang jadi lebih rajin ibadah dengan pengawasan kedua orang tuanya. Karena selama di kota merantau, Rini hampir tidak pernah sama sekali melaksanakan ibadah. Rini semakin kesini semakin sembuh pada jerawatnya. Sedikit demi sedikit mulai mengempes. Akhirnya Rini memutuskan untuk bekerja di kampungnya saja. Kesana kemari Rini mendaftar pekerjaan hingga akhirnya Rini mendapat pekerjaan di sebuah pabrik yang ada di dekat rumah Rini. Rini bekerja di pabrik itu dan alhamdulillah Rini mendapat teman yang baik-baik sehingga Rini betah bekerja di pabrik itu. Sepulang dari shift malam, Rini pulang dini hari sekitar pukul 3 pagi. Dia berjalan kaki menuju rumah dan dia harus melewati sawah di samping jalan. Saat sedang berjalan sendiri waktu dini hari, Rini merasa ada angin yang sangat kencang menghampiri Rini. Tidak hanya itu, dia juga mencium bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Dan tiba-tiba saja, ada sosok genderuwo yang saat itu Rini lihat datang kembali. Sosok itu menghalangi jalan Rini dengan tubuh yang tinggi besar dan tatapan mata merah menyala. Sosok itu mengatakan kepada Rini, "Kamu akan jadi perawan tua selamanya dan akan mati," ucap sosok itu. Setelah sosok itu mengatakan hal itu, tiba-tiba saja sosok genderuwo menghilang. Rini kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Rini langsung masuk ke dalam kamar dan tertidur. Akan tetapi, saat Rini mulai memejamkan matanya, dia tiba-tiba mencium bau bangkai. Dengan perlahan-lahan Rini membuka mata dan saat membuka mata, betapa terkejutnya Rini melihat ada sosok genderuwo sudah berada di hadapan kasur Rini. Seketika Rini langsung pingsan hingga pagi hari, sampai Rini tersadar dengan sendirinya. Di dalam tidur Rini itu dia bermimpi buruk lagi. Mimpinya sama seperti waktu Rini berada di kosan. Rini bermimpi berada di sebuah lorong yang sangat gelap dan hanya ada cahaya dari arah depan. Rini berjalan maju menuju ke arah cahaya itu. Sekelibat Rini melihat ada sosok Benny yang lewat. Namun saat Rini lari mengejar Benny, sosok Benny itu sudah menghilang entah kemana. Seketika Rini terperanjat menatap ke arah jam dinding dan ternyata sudah pagi. Jantungnya masih terasa sangat ngos-ngosan. Keringat keluar di sekujur tubuh Rini. Singkat cerita, Rini merasa kesepian di usianya yang sudah beranjak kepala 3. Dia ingin segera menikah. Namun setiap pria yang didekati oleh Rini ini selalu tidak cocok. Hingga akhirnya berpisah dan tidak sampai ke jenjang yang lebih serius. Sempat waktu itu Rini menaksir seorang laki-laki. Tapi laki-laki itu tidak suka dengan Rini. Sedangkan adik perempuan Rini yang waktu itu masih SMP, sekarang akan dipersunting oleh kekasihnya. Adik Rini melangkahi Rini. Namun meskipun begitu Rini tidak keberatan jika adiknya menikah lebih dulu. Karena mungkin memang sudah takdir dari adiknya mendapat jodoh lebih dulu. Sedangkan Rini, dia selalu menjadi kunjingan para tetangga. Karena Rini belum menikah dan dianggap oleh para tetangganya itu tidak laku serta pembawa sial, perawan tua. Karena setiap laki-laki yang akan menikah dengan Rini meninggal dunia. Dan laki-laki yang jadi kekasih Rini merasa tidak srek dengan Rini. Entah apa sebabnya. Tiba-tiba saja jerawat di wajah Rini yang seperti dulu itu muncul kembali. Dan bau yang busuk sama seperti waktu itu membuat Rini tidak berangkat bekerja lagi. Karena trauma, takut dibully sama teman kerjanya. Rini hanya berdiam diri saja di dalam kamar tanpa keluar-keluar rumah. Dan semenjak itu, Rini jadi sering melamun. Kadang menangis sendiri, kadang ketawa sendiri. Kejiwaan Rini sedikit terganggu
Tapi meskipun begitu, Rini masih sadar. Rini sempat berpikir dan berintrospeksi diri, apa yang salah dengan dirinya sehingga jodoh Rini tak kunjung datang. Bapaknya Rini ternyata memiliki teman seorang guru, ahli spiritual. Akhirnya guru tersebut dibawa ke rumah Rini untuk mengobati. Rini didoakan oleh Pak Jeffrey dengan ayat-ayat suci Al-Quran, hingga Rini memberontak karena reaksi dari bacaan Al-Quran, sehingga Rini dirasuki oleh sosok ke dalam tubuhnya Rini. "Kamu siapa?" tanya Pak Jeffrey. "Kamu disuruh siapa?" tambah Pak Jeffrey lagi. "Aku disuruh tuanku untuk membuat anak ini tidak dapat jodoh," ucap sosok itu. "Sekarang kamu keluar ya, jangan sakiti anak ini, kasihan. Sekarang kamu keluar dari tubuh anak ini. Kalau tidak mau akan saya bakar kamu dengan ayat-ayat Al-Quran," ucap Pak Jeffrey. Dan Pak Jeffrey pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Rini semakin memberontak tubuhnya dan teriak-teriak kepanasan. "Ah, panas, ampun," kata sosok yang ada di dalam tubuh Rini. Pak Jeffrey tanpa ampun tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan kamar ini. Gorden jendela kamar ini bergerak-gerak. Pintu jendela kamar itu juga buka tutup dengan sendiri. Brak, brak, brak. Setelah itu Rini terkapar lemas. Sosok yang ada di dalam tubuh Rini sudah keluar. Alhamdulillah. Kemudian Pak Jeffrey membacakan doa-doa pada segelas air putih. Lalu air putih itu diberikan kepada Rini. Rini pun meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan. Sisa air putih yang didoakan oleh Pak Jeffrey itu dibasuhkan ke wajah Rini. "Rini, kenapa sebenarnya Pak?" tanya bapaknya Rini. "Dia mendapat kiriman santet atau guna-guna dari seseorang yang sakit hati dengan Rini," ucapnya. "Siapa Pak?" tanya Rini penasaran. "Dia yang sebenarnya ingin melamarmu, tapi kecewa karena kamu menolak," ucap Pak Jeffrey. Seketika Rini teringat kembali kejadian waktu itu. Iya, Rini telah menolak Benny karena dia menerima perjodohan dari orang tuanya. Santet yang dikirim kepada Rini ini jenis santet gantung jodoh. Maksudnya pelaku mengirim santet ini kepada target supaya target tidak dapat jodoh dan menjadi perawan tua. Serta laki-laki yang menjadi kekasih atau mau menikah dengan Rini pasti akan menderita, antaranya meninggal dunia atau sakit. Jelas Pak Jeffrey. "Astagfirullah," ucap Rini. "Lalu apa ini bisa disembuhkan Pak?" "Lebih baik kamu banyak-banyak beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Singkat cerita, jerawat busuk yang ada di wajah Rini perlahan mulai menghilang. Suatu ketika, Rini mendapat kabar dari paman Benny yang ada di kota. Rini diminta untuk segera datang ke sana. Akhirnya Rini pun datang ke kota untuk ke rumah pamannya Benny. "Assalamualaikum," tok tok tok, ucap Rini. "Waalaikumsalam," jawab paman Benny. "Silahkan duduk Rini," ujar pamannya. Terlihat ada sosok laki-laki yang sebaya dengan Benny duduk di ruang tamu. "Ada apa ya paman? Menyuruh aku datang ke sini?" tanya Rini penasaran. "Biar Kinan saja yang menjelaskan, Rin." Sebelum menceritakan semua kepada Rini, Kinan berkenalan terlebih dahulu kepada Rini. "Sebelumnya kenalin, aku Kinan, teman Benny di kampung." "Aku Rini, mantan pacar Benny," jawab Rini. "Jadi gini Rin, Benny sudah meninggal dunia minggu yang lalu." Benny meninggal tepat sehari setelah Rini diobati oleh Pak Jeffrey. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Rini. Benny kecelakaan pada saat dia mau berangkat kerja mengendarai sepeda motor. Kepala Benny terlindas truk dan pecah. Waktu itu Benny kerja ikut dengan aku. Kebetulan aku sama Benny saat itu lawan shift. Waktu Benny mendengar kamu akan dijodohkan, dia stres dan tidak terurus. Akhirnya dia mendatangi ke dukun untuk menyantet kamu. Malam sebelum Benny meninggal, dia seperti sudah ada firasat dan dia meminta sama aku kalau Benny mau minta maaf sama kamu, ucap Kinan. "Aku sudah ikhlas. Aku juga sudah maafin Benny kok," jawab Rini. "Kalau boleh tahu, di mana tempat Benny melakukan ritual itu? Apa aku boleh tahu?" "Boleh Rin, nanti saya antarkan." Singkat cerita, akhirnya Rini dengan Kinan pergi ke tempat ahli spiritual tersebut bersama.
dengan kedua orang tua Rini dan juga Pak Jeffrey untuk mencabut santet yang ditanam oleh Benny. Sesampainya di makam keramat yang ditunjukkan oleh Kinan, makam yang waktu itu digali Benny sekarang digali kembali dan diambil benda boneka pocongan yang ada di dalamnya. Boneka pocongan itu diambil oleh Pak Jeffrey dan dilihat isinya. Ternyata di dalam bungkusan kain putih yang sudah lusuh itu ada foto Rini dan juga nama Rini serta binti bapaknya Rini, serta ada jarum yang tajam. Ada juga kembang 7 rupa yang sudah layu. Kemudian boneka pocongan itu Pak Jeffrey bakar dan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Boneka pocongan itu dibakar supaya menghilangkan ilmu hitam yang dikirim ke dalam tubuh Rini. Setelah kejadian itu selesai, akhirnya Rini menemukan dambaan hatinya. Rini dipinang oleh seorang laki-laki yang usia dengan Rini, dan laki-laki itu seorang pengusaha yang sangat baik dan soleh. Rini akan menikah dengan laki-laki tersebut, dan kini Rini begitu sangat anggun dan cantik ketika dirias pengantin. Ibu dan bapaknya Rini juga ikut bahagia melihat anak pertamanya telah dipinang oleh seseorang yang soleh. Acara pernikahan Rini pun digelar dengan lancar dan hikmat, hingga akhirnya Rini hidup bahagia dengan suaminya yang sekarang, dan Rini dikaruniai seorang anak yang sangat cantik. Jodoh, maut, rezeki sudah ada yang mengatur. Tinggal diri kita saja lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan berusaha serta berikhtiar. Jangan karena rasa sakit hati dan kecewa membuat diri kita terjerumus ke dalam lubang hitam dengan bersekutu dengan setan.